sejarah kula sakit. Sampun mes taun menika kala Ramadan kula kenging sakit mata. Sakit mata. Nggih. Sampun kula pesakaken dhateng dokter spesialis niku dipun katarak terus mboten glaukoma nggih mboten retina mboten. Akhiripun dokteripun bingung sakit apa Bapak ini. Akhirnya di scan, setelah scan katanya ada lapisan di mata ini yang bocor. Ini tidak bisa diobati dengan obat tetes, tapi harus dengan injeksi sebanyak 6 kali. Jadi sudah saya lakukan 5 kali. Walaupun demikian, belum ada perubahannya. Ini bagaimana saya masih bingung hati saya. Ini kendalanya kabur atau garis-garis atau titik-titik. Buram. Kalau depan tidak kelihatan, tapi kalau bawah, kanan kiri kelihatan, tapi kalau depan tidak bisa. Baik, jadi ketutup dari depan Pak ya. Iya. Kalau kasus pada retina memang dengan injeksi itu menjadi solusi, tapi kalau sudah 5 kali sudah, iya, tinggal 1 kali lagi. Iya. Nanti tetap dilakukan. Kemudian Iya. yang kedua begini. Jadi kalau karena kasus organnya yang rusak, minta tolong Pak dijaga. Jadi setelah diinjeksi, ini kan sudah berapa injeksinya tiap minggu? Enggak, tiap bulan Pak. Tiap bulan. Iya. Baik. Nanti gini, buatkan dulu untuk nutrisi matanya Pak ya. Iya. Jadi dibuatkan jus yang untuk mata, Iya. dirutinkan. Kacang panjang, seledri, wortel, tomat, sama pepaya. Bapak Ibu begini, ini kenapa sih orang yang sakit pada mata selalu saya rekomendasikan untuk membuatkan jus mata. Kacang panjang itu adalah untuk pembuluh darah, seledri itu untuk saraf, wortel, tomat, pepaya. 3 bahan ini adalah 3 bahan pokok nutrisinya mata yang paling bagus. Jadi vitamin A ada, beta karotinnya juga ada, nutrisi untuk mata juga ada. Jadi kalau dilihat ini kelihatannya alami, tapi percayalah ini akan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Jadi wortel Pak ya, Yeah. tomat sama pepaya masak. Iya. Ambil 1 potong, Yeah. dikonsumsi. Terus yang kedua, nanti Bapak bisa lihat cara terapi mata. Iya. Bapak lihat di YouTube saya, channel saya Bayu Diningrat Official. Nanti di situ terapi mata ala Bayu Diningrat. Dengan pijet matanya setiap hari. Usahakan bangun tidur langsung dipijet sendiri pagi dan sore sebelum tidur. Iya. Dilakukan rutin Pak ya, Iya. dipraktekkan rutin. Iya. Tidak perlu diberi apa-apa, tidak Iya. perlu diberi obat apapun, Iya. tapi Bapak akan melatih sendiri, minta tolong. Ketika kena panas matahari, Bapak pakai kacamata yang gelap. Iya. Apalagi Terus jusnya itu kapan Pak? Tiap paling hari? enak diminum tiap hari jam-jam 9 pagi atau jam 4 sore. Yang kedua, saya itu punya asam urat dan kolesterol Pak. Baik, kalau untuk asam urat dan kolesterol, minta maaf, yang sakit daerah mana yang biasa dikeluhkan? Pindah-pindah loh Pak itu Pak. Pindah-pindah. Dulu tuh di kaki sini, yang kiri sini. Baik, asam urat dan kolesterol itu yang dijaga 3. Jadi asin perlu dikurangi, kalau boleh pakailah garam-garam biasa. Yang kedua, tidak boleh terlalu banyak konsumsi tepung. Bapak Ibu, tepung yang berasal dari gandum itu adalah menyebabkan kan begini. Kenapa sih tepung ini kurang bagus, menyebabkan kolesterol dan asam urat paling banyak di Indonesia? Cirinya 1, leher sering kaku dan sebagainya. Tepung gandum itu terbuat dari gandum. Gandum itu sebenarnya kan ada lapisan luar kulitnya, dalam itu kulit arinya, dan kernel. Kernel itu yang dipakai untuk tepung. Sejujurnya, gandum itu akan bagus ketika dikonsumsi utuh. Jadi gandum utuh. Tapi yang heran 1, gandum utuh itu harganya jauh lebih mahal. Kalau Bapak Ibu mau buat roti, Pak saya ini hobinya makan roti, saya senangnya makan kue, carilah gandum yang utuh. Bukan gandum yang bukan tepung yang putih, tapi tepung gandum yang utuh. Itu menjadi obatnya. Terus yang ketiga yang perlu dikurangi adalah paling banyak adalah kurangi konsumsi minyak goreng. Jadi goreng-gorengan mulai dikurangi. Terus asam urat. Kenapa sih orang timbul asam urat? Banyak orang selalu berpikir yang disalahkan dari asam urat itu sayuran hijau. Minta maaf, sayuran hijau itu bagus sebelum kita sakit.
Asam urat itu bayangkan Bapak Ibu, yang paling bergizi, paling sehat itu kan di dalam sayuran hijau. Tapi ketika orang sudah sakit asam urat, sayuran hijau yang baik dikatakan jahat. Nah, saya minta tolong ayo berubah sama-sama. Ayo kita selesaikan asam uratnya. Asam urat itu yang ngendap di situ itu apa? Yang ngendap di situ itu purin. Sumber utama asam urat terbanyak itu di mana sih sebenarnya? Di dalam jeroan, kemudian yang kedua di daging merah, kemudian yang ketiga di garam. Nah, asam urat itu tidak pernah sendiri. Saya ulangi ya, asam urat itu tidak pernah sendiri. Orang tidak mungkin tahu-tahu sakit asam urat, tidak. Sumbatannya dimulai dulu dari ada lemak nyumbat, asam uratnya ikut nyumbat. Nah, karena itu kalau sudah tahu, mungkin 1 bulan sekali kadang-kadang masih sering sakit, minta tolong Pak, malam hari buatkan jus aleja, apel, lemon, jahe. Iya. Apel itu rasanya asepnya kalau boleh apel Malang ya, apel mana lagi? Yeah. Apel itu untuk apa sih? Apel itu rasanya agak asam. Yeah. Apel dan cuka itu akan membersihkan pembuluh darah. Yeah. Jahe itu akan membuka pembuluh darahnya. Kemudian yang ketiga, Pak saya sudah minum aleja tapi belum berkurang. Minta tolong konsumsilah jus nanas. Kalau seandainya saya tidak suka jus Pak, potong aja nanas 1 buah untuk 1 minggu dikonsumsi. Kalau seandainya Bapak Ibu, Pak ini sudah ini tapi kok masih belum sembuh-sembuh. Kalau terpaksa untuk awal-awal kalau ada kolesterol dan asam urat bisa minum Empro. Empro saya hanya melengkapi saja. Bisa diminum mulai dari 1 tetes 3 kali, bertahap naik sampai 3 tetes 3 kali. Terus minta tolong lagi Pak. Ini kalau seandainya pas kumat aja, Bapak rebuskan seledri kenikir biar betul-betul bersih. Apalagi kembali pada manta Pak. Untuk manta itu selain jus tidak ada Pak tetesnya. Gini, kalaupun ditetesi tidak ada gunanya. Paham maksud saya Nji? Yang dikatakan Pak Dokter tadi sudah benar Pak. Itu sudah benar. Jadi yang sekarang Bapak latih adalah kornea ini bergeser sedikit supaya Bapak bisa lihat bukan dari bawah tapi bisa dari depan. Dengan cara apa? Dipijat di ototnya. Minta gitu. Ya sudah Pak. Terima kasih Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.